Bapak, Ibu, saudara-saudara, malam hari ini kita masih membedah tentang makfuwat, yakni najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama, kita akan membedah najis ajnabi. Yang kedua, kita membedah najis darah haid yang sedikit. Ketiga, darah mimisan sedikit. Keempat, darah berpetik. Dan kelima, darah bekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa an qalili nahwi dami ghairihi, dan dimaafkan dari sedikit seumpama darah orang lain, ay ajnabiyin, yakni yang lain, ghaira mughalladhin, padahal selain darah najis mughalladah, bi khilafi katsirihi, lain halnya banyaknya darah orang lain. Wa minhu, dan termasuk darah ajnabi, kama qala al-Adra'i, sebagaimana berkata oleh Imam Adra'i, damun, yaitu darah, infasola, yang terpisah oleh darah, min badanihi, dari badannya seseorang, summa asobahu, kemudian mengenai oleh darahku akan orang. Wa an qalili nahwi dami haidin wa ru'afin kama fil majmu', dan dimaafkan daripada sedikit yang sedikit seumpama darah haid dan mimisan, kama fil majmu', sebagaimana dijelaskan di dalam kitab al-majmu'. Wa yuqasu bihima damu sairil manafidi, dan dikias dengan keduanya, darah haid dan darah mimisan yang sedikit, oleh darah setinggalnya lobang-lobang tubuh, illal kharija, kecuali darah yang keluar, min ma'dinin najasati, daripada tempatnya najis, kama halil ghaiti, seperti tempatnya tinja. Wal marji'u fil qillati wal kasrati al-'urfu, adapun rujukan pada sedikit dan banyaknya darah, yaitu public opini, adat. Wa masyukka fi kasratihi lahu hukmul qalili, dan adapun sesuatu yang diragukan tentang banyaknya atau sedikitnya, yaitu baginya hukum darah yang sedikit. Walau tafarraqan najisu fi mahalla, walau jumi'a kathura, kana lahu hukmul qalili indal imami wal kathiri indal mutawalli wal ghazali wa ghairihima, warjahahu ba'duhum. Dan jikalau terpisah-pisah oleh najis pada beberapa tempat, andai dikumpulkan itu najis, maka banyak, yakni terhitung banyak.
kana lahu hukmul qalili, maka ada bagi najis itu hukum darah yang sedikit indal imami, menurut Imamul Haramain, wal katsiri, dan terhitung hukum darah yang banyak indal mutawalli, menurut Imam Al-Mutawalli wal Ghazali dan Imam Ghazali wa ghairihima, dan selain keduanya. Warajjahahu ba'duhum, dan memuktamadkan akan terhitung darah banyak oleh sebagian ulama. Wa yunfa anda minahwi fasdin wa hajmin bimahallihima wa in kathura, dan dimaafkan daripada darah seumpama petik dan bekam pada tempat keduanya, wa in kathura, sekalipun banyak oleh darah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara, malam hari ini kita masih membedah tentang ma'fuwat, yakni najis-najis yang dimaafkan. Yang pertama, kita akan membedah najis ajnabi. Yang kedua, kita membedah najis darah haid yang sedikit. Ketiga, darah mimisan sedikit. Keempat, darah berpetik. Dan kelima, darah bekam. Ada 5 ini kajian kita. Wa an qalili nahwi dami ghairihi, ay ajnabiyyin ghaira mughalladin bi khilafi katsirihi. Jadi di antara darah-darah yang dimaafkan adalah darah orang lain jika catatannya sedikit. Kedua, jika bukan daripada najis anjing dan babi. Ketiga adalah jika tidak berlumuran. Jadi saudara, darah orang lain itu macam-macam nih uraiannya. Bisa saja darah sendiri, kata Imam Adrai, yang sudah keluar dari badan kita, kemudian mengenai badan kita. Kemarin ada yang nanya, baju yang udah dipakai pertemuan yang lalu itu bagaimana dipakai buat sholat lain? Itu namanya disebut darah ajnabi, darah orang lain, walaupun darahnya darah kita. Nih baju kena darah, kemarin udah diceritakan, dimaafin, sekarang dicopot tuh dohor, minta redonya Pak. Tinggian ini ganjarannya, karena dari ganjaran taklim dulu. Jadi bagaimana dengan darah orang lain? Bila kemudian kita sholat terkena darah orang lain atau darah sendiri yang sudah keluar dari badan kemudian menciprat di badan kita, itu juga disebut darah ajnabi. Ini dimaafin, catatannya 3. Darah ajnabi dimaafkan dengan 3 catatan. Pertama, qalilin, catatannya bila sedikit. Maka kemudian kata Fathul Main bi khilafi katsirihi. Bagaimana kalau banyak?
Kalau darah ajnabi itu banyak, maka hukumnya berbeda, yakni tidak dimaafkan kalau banyak. Kenapa tidak dimaafin kalau banyak? Li'annahu la yashuqqul ikhtirazu anhu. Kalau banyak tidak sulit untuk menjaga. Kalau sedikit itu sulit kita jaga, namanya dikit. Kedua, darah itu bukan daripada darah najis mughalladhah. Artinya, bila ada darah sedikit di badan atau di baju yang kita pakai sholat, darahnya dikit, tapi darahnya darah anjing atau darah babi, namanya najis mughalladhah. Ini kalau ada darah sedikit nempel di baju kita, darah anjing atau darah babi, maka sholat kita tidak sah, sebab darah anjing dan darah babi tidak dimaafkan, mau dikit mau banyak, lighaladhihi, karena najisnya berat. Imam Nawawi tulis di dalam kitab Al-Majmu'-nya demikian, sebagaimana Al-Imam Yahya Al-Umrani di dalam kitab Al-Bayan Syarah Al-Muhadzabnya, beliau jelaskan amma damul qalbi wal khinziri fala yu'fa anhu aslan sawa'un kana qalilan am katsiran. Darah anjing dan darah babi kagak dimaafin kalau kita sholat, ada darah anjing ada darah babi, mau dikit mau banyak tidak dimaafkan. Ketiga, darah ajnabi ini dimaafin bila tidak unsur kesengajaan, tidak melumuri bajunya atau badannya dengan darah. Tapi bila mana kita melumuri pakaian kita atau badan kita, emang kerjaannya iseng banget, badannya ditempelin darah ayam dah, atau darah apa aja, kambing nih ya. Begitu tuh. Ini kalau unsur kesengajaan mah, mau dikit mau banyak tidak dimaafkan. Kenapa? Karena ta'addi, ulah sendiri. Sedang dalam agama berlumuran dengan najis itu hukumnya kalau sengaja-ngaja. Ini darah ajnabi dimaafin 3 syaratnya. Pertama sedikit, mafhumnya kalau banyak tidak dimaafin, li'annahu la yashqul ikhtirazu anhu, ta'lilnya. Kedua adalah kalau bukan darah najis mughalladhah, maknanya kalau darahnya dari najis mughalladhah, anjing dan babi, mau dikit mau banyak tidak dimaafkan, karena itu najisnya najis berat. Ketiga, bukan unsur kesengajaan narohin darah ajnabi pada badan atau pada pakaian, sebab tadammuh dengan najis hukumnya adalah haram. Satu, darah yang dimaafin adalah darah ajnabi dengan 3 syarat. Kedua, wa an qalili nahwi dami haidin, dimaafin bila mana pakaian kita atau badan kita kena darah haid. Catatannya bila sedikit, bila sedikit.
sebagaimana dijelaskan oleh Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dari mana dalilnya ini? Begini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, di dalam Sunan Abu Dawudnya, juga Imam Ahmad di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, juga Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunanus Shaghirnya, ada sahabat Nabi namanya Khawlah bintu Yasar. Beliau nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Bagaimana ini Nabi? Kata dia, ya Sayyidi ya Rasulullah, ara'aita law baqiya atharun. Nabi, bagaimana pandangan kau bila masih ada bekas darah daripada sarung baju yang udah dicuci, masih udah dicuci kagak hilang bekasnya, masih ada kayak Pulau Kalimantan, kayak Pulau Papua, begitu di sarung nih atau di baju begitu. Ini bagaimana? Kata Nabi menjawab, yakfikal ma'u wala yadurruki atharuhu. Kata Nabi, cukup dicuci saja pakaianmu yang kena darah men itu, lalu udah dicuci, kalau masih ada bekasnya, maka bekas itu dimaafin karena sulit dibersihkan. Maka karena itu, andai perempuan sholat ada darah di pakaiannya dikit, darah men dikit, enggak banyak di pakaiannya, begitu. Seperti umpama darah mennya kena kasur, dia duduk, dikit nempel di bajunya, lalu dibawa sholat. Bagaimana nih sholat yang dilakukan oleh perempuan tersebut? Maka sholatnya tetap sah. Kan ada darah mennya, iya ada dikit-dikit. Kata Fathul Mu'in, wa yuqfa an qalili nahwi dami haidin, dimaafin sedikit daripada darah men yang kena kita punya baju. Kalau dikit dimaafin, maknanya sholatnya sah memakai baju yang ada kena darah men sedikit. Karena usrul ikhtiraz, Islam itu yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikumul usra. Bagaimana kalau banyak? Kalau banyak tidak dimaafin, sholatnya tidak sah. Begitu kalau banyak nempel di baju. Ketiga, waru'afin, dimaafin darah mimisan. Kita keluar mimis, mungkin karena udara tuh kering, mungkin juga hidungnya sering diswab. Tahu diswab ya? Disogrok-sogrok hidungnya tiap hari, naik ini mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Dicolok-colok, oh iya, hidungnya dicolok-colok. Nah, lama-lama rusak hidungnya, keluar darah mimisan. Nih mimisan bagaimana? Dilihat. Kalau dikit dimaafin. Kita lagi sholat, ada darah mimisan dikit, kita udah bersihin tuh sebelum sholat tuh, ada dikit. Kalau dikit dimaafin, baik pada badan maupun pada pakaian. Kalau
Karena dikit kan sulit untuk menjaga yang kaya-kaya begitu, pengen bersih banget itu. Terlalu ribet. Islam itu agama yang tidak ribet-ribet amat. Kalau sedikit dimaafin, termasuk juga dikias. Dikias itu diukur. Karena salah satu sumber hukum Islam, sebagaimana di awal-awal kajian Fathul Mu'in, wastimdaduhu, kata Fathul Mu'in, minal kitabi was sunnati wal ijma'i wal qiyas. Pengambilan hukum Islam itu dari Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Qiyas itu apa? Hamlu syai'in ghairi mansusin bisyai'in mansusin li jami'in bainahuma. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang tidak tersurat dalilnya dengan sesuatu yang tersurat dalilnya karena ada kesamaan, ada titik persamaan. Namanya disebut qiyas. Mesti ada qiyas jali, qiyasud dalalah, qiyasus syabah. Ini kajiannya di usul fiqh, bukan pada bagian kita. Qiyas jali seperti apa namanya, Quran bilang wala taqul lahuma uff, sama orang tua jangan ngomong ah. Kata dia, untung gua nampol. Begitu. Karena yang dilarang, kalau nampol kagak ada larangannya. Namanya tidak ngerti qiyas. Lagi aja, apalagi begitu. Enggak perlu hukum tuh ditulis semua. Enggak perlu. Begitu. Enggak perlu hukum tuh. Begitu. Sama aja. Doain orang mati, Nabi juga doain orang mati. Salat jenazah takbir ketiga, Nabi itu doanya Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni tuh mayit. Tuh yang di depannya tuh orang mati orang hidup? Hah? Orang mati, tapi belum dikubur. Mau dikubur mau kagak, kalau nyawanya udah pisah di badan mah orang mati. Nabi doain tuh orang mati, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi anhu tuh. Itu doain orang mati. Kalau kagak nyampe berarti Nabi ngajarin yang sia-sia, dan tidak mungkin, hasya wa hasya. Bila itu juga nyampe mati, mau dikubur mau kagak sama aja. Kalau udah ngomong doain orang mati mah iya begitu. Yang bilang kagak nyampe suruh mati aja kita doain rame. Kalau kagak nyampe suruh hidup lagi. Ya gitu aja. Jangan dibikin susah hidup tuh begitu. Tuh begitu. Namanya qiyas. Seperti di SPBU ada tulisan dilarang merokok, berarti merokok tuh dilarang. Begitu. Tapi nabun kagak dilarang. Nggak ada tulisannya dilarang nabun. Jadi di pom bensin bakar ban dah di situ. Boleh nggak? Hah? Nggak ada tulisannya. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa? Qiyas namanya. Merokok itu api kecil, itu dilarang. Nabun api gede, lagi api kecil, apalagi api gede. Begitu. Itu namanya qiyas. Begitu. Makanya dulu dilarang merokok, nggak perlu ditulis. Dilarang merokok, dilarang memotret, dilarang, nggak usah. Itu bukan hukum. Hukum atu aja, yang lain paham. Islam tuh begitu, nggak perlu ditulis semuanya. Kalau ditulis semuanya bukan hukum namanya. Begitu. Hukum mah satu aja. Tuh udah paham. Ngasih contoh mau apa aja. Banyak.
Kalau dagang baju ngasih contohnya biasanya sekontainer apa satu potong? Iya satu potong kalau contohnya. Ya apa kentar? Itu begitu. Begitu. Jangan nyalain rokok. Iya, rokok jangan disalahin. Nyalain mau diri sendiri. Nyalain rokok. Jangan. Jangan dicatat. Ini kalau ngomong dari hidung, hidung ini namanya lobang. Berarti semua lobang, baik itu dari kuping, sama walaupun gak ditebus ditulis Fathul Muin, kupingnya keluar darah. Kalau dikit dimaafin, udah sholat aja sah. Kalau dikit begitu darah. Atau dari matanya dah, ada dialah keluar dia apa namanya, iya darah, itu dimaafin. Kenapa? Karena sama dengan dari hidung. Kecuali lobang nih, kalau lobang kemaluan, baik belakang maupun depan, itu mah tidak dimaafin. Kalau dari situ mah begitu, enggak dimaafin. Seperti dari duburnya keluar darah, enggak dimaafin. Atau dari lubangnya depannya keluar darah mulu, yang enggak dimaafin. Yang kayak begitu nantinya kalau dimaafin, darah haid enggak najis, enggak ini nantinya begitu. Itu kan enggak, lubang-lubang saja. Itu begitu. Jadi kalau darah yang keluar dari mata, dari kuping, dari hidung, atau dari mulut, mulut gusinya berdarah, mulut ya dimaafin, gusinya berdarah. Yang penting jangan ditelan. Kalau ditelan tuh air liurnya campur darah, kagak dimaafin. Sebab di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan, juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah, anaknya sahabat Nabi Ibnu Abi Aufa lagi sholat beludah, ludahnya ada darahnya dari gusinya, sholatnya kagak berhenti, terus saja. Itu menunjukkan darah gusi dimaafin. Begitu. Kalau enggak dimaafin, sholatnya batal. Tuh begitu. 3 darah. Keempat, dimaafin darah berpetik dan berbekam. Mana tuh darah berpetik, darah berbekam? Apa petik, apa bekam? Nih bekam nih bagus. Apalagi kalau habis makan daging kambing, daging-dagingan tuh darahnya dibuang. Ada 2 cara. Kalau kita ngambil darahnya, pakai dicoret-coret ininya, digores-gores, lalu dimasukin botol kayak botol gelas macamnya dah, atau botol ini nih, apa itu yang geliga-geliga itu, lalu kemudian dibakar nih, ininya pakai kapas, masukin disedot, namanya disebut hijamah bahasa Arabnya, yaitu berbekam. Kalau berpetik ini sekarang udah menjadi bahasa Indonesia tuh, namanya fasdu kata orang. Ada namanya fasdu. Fasdu itu bahasa Arab sebetulnya. Bahasa kitanya berpetik. Urat kita, nih nanti dicari uratnya oleh dia, ketemu uratnya, digores uratnya. Nanti darah itu keluar, nanti bakal ditutup sama dia. Begitu. Itu namanya berpetik, atau disebut fasdu namanya. Itu kalau dikit kita sholat, masih keluar tuh darah berpetik tuh, itu dimaafin. Begitu di tempatnya tuh keluar, kita sholat masih sah. Begitu juga darah fasdu, udah ditutup masih ada dikit-dikit keluar,
itu dimaafin. Darah fasdu dan darah bekam nih bagus, bekam tuh. Nah, permasalahannya ukuran dikit dan banyak nih seberapa. Pada pertemuan yang lalu juga dibahas tentang kaidah fikih sebagai kaidah kulliyah, al-'adah muhakkamah. Adat itu menjadi ketetapan hukum bila dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada nas yang menerangkan kadar banyak, kadar dikit. Maka balikin itu kalimat banyak dan dikit pada public opini. Maka kata Fathul Mu'in, yang tadi disebut dimaafin darah ajnabi sedikit, dimaafin darah haid sedikit, dimaafin darah mimisan sedikit, dimaafin darah dari telinga sedikit, kalau sedikit, dimaafin darah dari mata lagi sholat atau kena baju sedikit, dimaafin darah fasdu, dimaafin darah bekam. Catatan dikit dan banyak nih apa? Wal marji'u fil qillati wal kasrati al-urfu. Adapun rujukan tentang sedikitnya darah atau banyaknya darah yaitu public opini. Maksudnya fama addahul urfu katsiran fahuwa katsir wa ma addahu qalilan fahuwa qalil. Bila adat umumnya opini masyarakat menyebut banyak, maka agama tetepin tuh darah banyak, berarti sholatnya tidak sah. Bila public opini mengata dikit, maka agama hukumi sedikit, karena dibalikin hukumnya pada public opini. Kedua, disebut darah itu banyak bila nampak jelas pada orang yang melihat tanpa perlu melototin, tanpa diplototin kelihatan jelas. Ada juga ulama bilang itu banyak, tapi kalau perlu diplototin baru kelihatan darahnya, itu disebut sedikit. Ada ulama memberikan standar kata banyak dan ada ulama menyebut standar kata sedikit. Berikutnya, ada juga ulama yang mengatakan kalau banyak segede duit cepean, kalau darahnya segede itu banyak, kalau di bawah itu sedikit. Itu ada ulama yang menyebut kayak begitu. Ada juga ulama yang menyebut seukuran kuku jempol kita. Kalau darahnya seukuran segini doang, ini sedikit. Kalau lebih dari jempol kita, banyak. Dari berbagai pemahaman ini, kalimat banyak dan dikit dari berbagai ulama, kata Al-Imam Sulaiman Jamal di dalam syarah Fathul Wahhab, Futuhatul Wahhab, uraian banyak ini silahkan kita taklid yang mana saja, karena urusan darah ini agama memaafkan karena sulit untuk menjaganya dengan rumusan ma yashuqqul ikhtirazu anhu ufi'an. Yang sulit kita jaga agama maafin. Kita udah bersihin hidung, masih aja sholat ada mimis, nah kita dikit, nggak apa-apa, dimaafin. Udah sholat, anda sah. Pas sudah salam, ngusapu aja, waduh mimis, nggak apa-apa, gitu sah. Begitu. Agama nggak bikin kita jadi susah. Pas sudah salam, karena bisa salam sunat, ngusapu aja. Sholat tuh, salam, assalamualaikum. Nanti di depan ada, nengoknya pas kum, jangan di warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia kagak ngaji dia.
Assalamualaikum warahmatullahi. Nengoknya dikum. Ngaji jangan nyontok orang, harus ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau jadi makmum nunggu 2 kali dulu. Tuh makmum imam samber aja. Assalamualaikum udah entar pulangnya bareng pulangnya. Tenang aja. Jangan disamber dulu biar imamnya dua kali. Imamnya juga kudu ngaji. Imamnya kagak ngaji. Yang pertama doang yang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum nungguin aja. Kan kata itu Pak Ustadz itu suruh 2 kali. Lama ditungguin. Gua salam juga nih kata dia gitu. Pas salam nengok udah keluar di tempat ngopi di depan. Kan kurang ajar nih imam, ninggalin makmum. Janganlah, imamnya dua-duanya kenceng. Ntar di depan ini bagiannya belum masuk bab sholat, masih ngurusin najis. Apa diloncat aja ya? Jangan. Oh jangan. Kita tuh yang benar habis salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru usap wajah. Doa. Asyhadu an la ilaha illa warrahmanir rahim. Allahumma adhhib anni al-hamma wal hazan. Tuma assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngarang aja. Alhamdulillahirabbil alamin lagi. Siapa tuh yang kayak begitu? Aduh, nggak ada. Alhamdulillah. Ini yang benar lah ibadah ini. Jangan kita asal-asalan ibadah ini. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana kita ragu? Ini kira-kira nih darah banyak apa dikit ya? Kayaknya banyak deh. Tapi kayaknya dikit. Kalau banyak berarti sholat kita yang tadi dikerjakan tidak sah. Kalau dikit sah. Ini bagaimana nih? Ragu nih, banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Kalau begitu, wa masyukka fi kasratihi lahu hukmul qalili. Bila mana kita ragu tentang darah, ini kategorinya banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Maka hukum yang harus ditetapin sedikit. Sebab al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dilengsarkan dengan adanya keraguan. Udah dikit sah sultan lah. Begitu. Banyak dikit, dikit. Kalau ragu begitu. Sama seperti sholat. Kita ragu 3 apa 4 nih ya dohor nih. 3 apa 4? 4 aja deh. Mau buru-buru aja. Ambil dikit. 3 apa 4? 3 apa 4? 3. Bangun lagi satu lagi. Kurang itu. Sebelum salam sunat sujud sahwi. Nah, begitu. Tapi kalau utang jangan. Ngaji, rasanya udah ngaji betul muin, banyak dikit ragu, ambil dikit lah. Ini saya punya utang 1 juta apa 100.000? 1 juta apa 100.000? Kata betul muin, kalau ragu ambil dikit. Jangan kalau utang. Beda. Ambil yang banyak. Kalau ternyata utang kita 100.000 beneran di mata Allah, yang 900 sodakoh ganjarannya buat kita. Kalau ternyata memang 1 juta, ya kita nggak dituntut di akhirat. Kan begitu. Jangan utang. Saya baca utulmu ini kias nih, jangan utang. Begitu, jangan. Gitu. Jangan begitu. Walau tafarraqan najsu fi mahalla walau jumi'a katsura kana lahu hukmul qalili. Bagaimana kalau najisnya kemana-mana? Di sini tangan bajunya ada, di sini ada, di pundaknya, di lengannya, di pundaknya, di sini juga ada. Tapi semuanya sedikit-sedikit. Kalau dikumpulin jadi banyak nih. Tapi dikit-dikit. Ini bagaimana? Maka tetap dinilai sedikit menurut Imam Haramain. Di dalam kitab Nihayatul Matlabnya sedikit. Karena kemana-mana, iya, kalau walaupun ini tetap dikit nilai. Kalau di mana-mana tetap
dikit, begitu, dikit, begitu, dikit. Walau tafarraqan najsu, jadi andai najis itu adanya di berbagai macam tempat daripada pakaian kita, andai dikumpulin terhitung banyak, tapi karena kemana-mana muanya dikit, maka kata Imamul Haramain itu sama dengan sedikit, yakni maknanya dimaafkan. Dan ini dituliskan oleh Imam Romli di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Kata Imam Romli, hukumnya sedikit. Begitu juga Imam Khatib Syirbini di dalam Mughnil Muhtajnya juga sedikit, dan ini yang mu'tamad. Meski begitu, Imam Mutawalli dan Imam Ghazali dan banyak ulama lainnya mengata banyak, tapi ini dimuktamadkan oleh sebagian ulama namun dipandang dhaif dalam madhab, sehingga terserah kita. Kalau ada darah tuh banyak di badan kita, di baju, di tangan, di ini, kalau dikumpulin menjadi banyak tapi terpisah-pisah semuanya dikit, maka ada dua pendapat. Imam Haramain dipilih oleh Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj, Khatib Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, dihukumi dikit. Tapi Imam Ghazali dan Imam Al-Mutawalli yang punya kitab Tatimah itu mengata banyak. Kalau mau ihtiyat silahkan pakai pendapat Al-Mutawalli dan Al-Ghazali, tapi yang mu'tamad karena urusan darah kebanyakan dimaafkan. Sebab li'annal afwa fid dami aksaru wa awsa'u, karena dimaafkan pada urusan darah nih terkait sholat, pada pakaian dan badan ini adalah lebih banyak, lebih luas, dimaafkan oleh agama. Inilah hukum-hukum daripada kajian yang kita bedah ini. Jadi malam ini kita mendapatkan kajian hukum. Bila baju kita kena darah ajnabi dikit dimaafin dengan 3 syarat tadi. Dan bila kemudian ada darah haid, ibu-ibu umumnya bila pada pakaian sedikit dimaafin, kalau dikit darahnya, darah mimisan dikit dimaafin, dan darah dari mata, dari hidung atau dari mulut kalau dikit dimaafin, termasuk juga darah fasdu dan darah bekam itu dimaafin. Bahkan kalaupun banyak, kalau urusan darah fasdu dan darah bekam. Inilah diantara hukum-hukum yang kita dapat daripada kajian Fathul Muin ini. Kita sudahi segini saja. Wallahu a'lam bishawab. Guru mau bertanya, apakah seorang profesi PNS ini wajib mengeluarkan zakat pendapatan? Bagaimana ketentuannya? Jadi zakat apa? Zakat profesi PNS. Saya ini jam 8 harus mulai bismillah di Petukangan Utara ini. Jam 8 bismillah harus ditunggu sama jamaah banyak juga ini kajian. Jadi PNS, apa itu PNS artinya? PNS itu apa? Pegawai negeri sipil. Jadi zakat itu diatur oleh agama. Kalau secara profesi tidak ada zakat, tidak ada namanya zakat profesi. Tapi dari hartanya dia yang ada, sesudah mencapai senisab, maka ada namanya zakatul mal, zakat harta. Senisab itu adalah
80 gram emas senilainya. Jadi kalau emas tuh harganya 500.000 40 juta. Kalau 700 7 kali 8 56 juta. Kalau kita kemudian duitnya mencapai 56 juta di ini hari, namanya kita mendapatkan satu nisab. Maka tahun depan ada duit segitu atau bahkan lebih, baru kita zakat. Sebab zakat hubungannya ada haul dan ada nisab. Maka dia zakat harta. Zakat harta bila hartanya mencapai nisab dan telah mencapai 1 tahun dengan ketentuan nisab itu tidak berkurang, maka dia wajib zakat. Begitu semuanya, enggak PNS doang yang punya harta. Kita nabunglah di bank dari mulai 50.000 sampai nih malam biar gampang dapat 56 juta, udah 5 tahun tuh 56 juta, namanya kita baru senisab. Tahun depan pada tanggal yang sama ada enggak? Ada, bahkan ada 200 atau 300 juta, maka zakat 2,5%. Wallahu a'lam. Sudah ya, garuk-garuk saya. Biasanya dikasih jam, gak dikasih jam, curang Masjid Al-Madinah ini. Dicabut jamnya. Jadi sama saya sentimen. Ini ada infak dari pemirsa RTQ TV. Ini alhamdulillah dari RTQ TV ini banyak bantuan-bantuan daripada saudara-saudara kita kaum muslimin. Dari Bapak Riswanto 100.000 transfer ke rekening BSI Gausul Ibad. Bapak Sutrisna Ujud 100.000 ditransfer ke rekening BSI Gausul Ibad. Dan juga ada infak pembebasan tanah dari Bapak Haji Asmawi Tanjung Priok 1 juta rupiah ditransfer melalui BRI Gausul Ibad. Beliau diminta bacakan Fatihah untuk almarhum Haji Jabir bin Dahir, almarhumah Haja Maryamah binti Haji Jabir, almarhumah Fatiyah Zainab bin Haji Asmawi. Mudah-mudahan infaknya para hamba Allah ini diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dan dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum-almarhumah yang diniatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah.